Halo mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu film Jepang yang bertema horror action yang diproduksi pada tahun 2015. Film ini berjudul Attack on Titan. Film yang disutradarai oleh Shinji Higuchi ini diperankan oleh Haruma Miura, Hiroki Hasegawa, Kiko Mizuhara, dan lain-lain. Film ini berhasil meraih pendapatan kotor secara global sebanyak 30 juta dolar. Kisah Attack on Titan ini berdasarkan dari serial buku manga karya dari Hajime Isayama, akan tetapi dikemas dengan alur cerita yang sedikit berbeda. Video ini adalah part pertama dari 2 part yang ada. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat notifikasi update dari channel ini. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Film berawal pada 100 tahun yang lalu. Titan yang mirip manusia muncul dan menghancurkan umat manusia. Di sini umat manusia hidup di dalam dinding setinggi 50 meter. Dinding itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu depan dengan penduduk miskin, bagian tengah untuk penduduk kelas menengah, dan bagian terakhir penduduknya adalah penduduk kaya seperti aparat pemerintahan. Kesimpulannya, umat manusia saat itu sedang mengalami fase kepunahan. Cerita diawali dengan seorang anak muda yang bernama Eren, yang dimana Eren ini mengungkapkan harapannya kepada teman-temannya, yaitu Armin dan Mikasa, bahwa Eren ini ingin melihat sisi luar dari tembok sekaligus berharap di luar sana ada sesuatu yang berbeda dari dalam dinding. Namun Armin dan Mikasa menyangkal perkataan dari Eren, karena jika melanggar peraturan, maka siapapun itu akan dieksekusi mati. Kemudian secara tak sengaja, mereka menemukan sebuah bongkahan, yang dimana bongkahan tersebut bergambar seorang wanita dan lautan. Bongkahan tersebut bisa dikatakan berasal dari luar dinding. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa ada lautan luas yang berada di luar dinding. Lalu untuk mengatasi rasa penasaran tersebut, mereka mencoba melihat dari dekat dinding tersebut. Dan kemudian mereka pun terkejut dengan kondisi kokohnya dinding tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun ketahuan oleh pihak militer setempat. Dan kemudian secara kebetulan, muncul seorang komandan militer yang menyelamatkan mereka dari ancaman hukuman mati yang bernama Kapten Sauda. Kemudian Kapten Sauda menjelaskan pada Eren, Admin, dan Mikasa bahwa pihak militer telah mengumpulkan resimen dan pasukan pengintai untuk menjelajah di luar dinding pertahanan. Dan secara tiba-tiba, muncullah Titan yang sangat besar dari luar dinding. Secara tak disangka, dinding yang kokoh tersebut rusak akibat ditendang oleh Titan kolosal tersebut. Akibatnya, Titan yang berukuran lebih kecil bisa masuk menerobos melalui dinding tersebut. Kemudian Eren dan kawan-kawan pun mencoba melarikan diri dari dinding itu. Sementara itu, Armin terpisah dengan Eren dan Mikasa. Kemudian diperlihatkan adegan kericuhan di dalam dinding, yang dimana para penduduk dimakan habis-habisan oleh para Titan. Sampai pada akhirnya, para penduduk menemukan suatu tempat yang aman untuk berlindung. Namun sayangnya, tempat tersebut hampir penuh. Eren kemudian berhasil masuk ke dalam rumah perlindungan tersebut. Akan tetapi, Mikasa masih di luar dan sedang menyelamatkan seorang bayi. Eren yang melihat hal itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lantaran penduduk lainnya melarang membuka pintu rumah itu. Sementara itu diperlihatkan detik-detik akhir dari Mikasa yang sedang terancam oleh salah satu Titan. Di sini kita masih belum mengetahui nasib dari Mikasa, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Singkat cerita, para penduduk yang berlindung di rumah tersebut akhirnya tewas semua oleh Titan tersebut kecuali Eren. Dan saat itu Eren sangat depresi akibat hal tersebut. Hal itu ditambah lagi dengan kehilangannya orang-orang yang dia cintai. Kemudian cerita beralih 2 tahun kemudian, di mana Eren dan Armin secara sukarela menjadi pasukan pengintai. Jadi di sini kita lihat ternyata Armin ini selamat dari kejadian 2 tahun yang lalu.
Mereka belajar di camp tersebut tentang cara bertahan hidup dari serangan Titan. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan senjata untuk membunuh Titan. Para pasukan pengintai menerima misi untuk menutup lubang di dinding terdepan, tepatnya di desa Mongzen. Tim itu dipimpin oleh Jenderal Kubal dan wakilnya adalah Kolonel Hanji. Sebelum pergi ke daerah tersebut, diperlihatkan hal yang menyedihkan dari Eren dan yang lainnya yang sedang berpamitan dengan keluarga mereka masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan dengan perseteruan antara Jin dan Eren mengenai prinsip hidup mereka yang berbeda. Kemudian singkat cerita, akhirnya mereka pun menuju ke lokasi misi. Namun di tengah perjalanan, mereka menunggu sesuatu yang janggal dan mereka pun mulai mencari tahu hal tersebut. Di sisi lain, Eren dan Hyana terpisah dari kelompok lainnya karena Hyana mendengar teriakan seorang anak yang menangis. Setelah menghampiri suara anak tersebut, ternyata suara itu berasal dari bayi Titan. Tak lama kemudian, muncullah para Titan dari arah berlawanan. Dan kelompok tersebut pun kemudian terpecah yang akhirnya melarikan diri masing-masing untuk menyelamatkan diri. Kemudian tak lama setelah itu, mereka diselamatkan oleh Kapten Shikishima dan Mikasa. Ternyata Mikasa ini juga berhasil selamat dari serangan Titan 2 tahun yang lalu. Sementara itu di sisi lain, Eren dan Jin berseteru kembali tentang kejadian sebelumnya yang mana Jin menganggap bahwa Eren lah yang mengakibatkan hal tersebut. Namun Eren kemudian menyebut bahwa Jin lah orang yang pengecut. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka berdua dan akhirnya mereka pun dilerai oleh Mikasa. Selain itu juga, Shikishama juga melihat bahwa Eren memiliki potensi yang kuat dalam bertarung. Kemudian Shikishama mengajak Eren ke suatu tempat. Di sana Shikishama menjelaskan kepada Eren bahwa dulu yang menyelamatkan Mikasa adalah dirinya. Selain itu Shikishama juga mengajari Mikasa untuk membunuh Titan. Mendengar hal tersebut, Eren menjadi sedikit terkejut. Namun yang pasti, Eren juga ingin membunuh Titan. Kemudian pada pembicaraan itu, Shikishama menjelaskan sesuatu yang sedikit tidak jelas atau abu-abu, di mana musuh sebenarnya bukanlah Titan. Namun kata-kata tersebut masih belum diketahui apa maksudnya. Di sisi lain, Armin mengungkapkan kesedihannya kepada Sasha, di mana Armin menceritakan masa kecilnya yang kelam tersebut, begitu juga dengan harapannya, di mana harapannya itu melihat lautan biru di luar dinding. Kemudian secara tiba-tiba datanglah Jenderal Kubal yang mendengar perkataan itu. Dan sepertinya Kubal sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Armin. Kemudian di lain tempat diperlihatkan Eren yang sedang menemui Mikasa. Eren meminta maaf kepada Mikasa tentang apa yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Kemudian secara tiba-tiba Mikasa memperlihatkan luka 2 tahun yang lalu kepada Eren. Dan sepertinya hati Eren sangat hancur karena melihat kedekatan antara Mikasa dengan Kapten Shikishima. Kemudian Eren melampiaskan kemarahannya dengan berteriak sekencang-kencangnya. Namun teriakan itu dihentikan oleh Hyana. Kemudian Hyana pun menceritakan masa lalunya kepada Eren. Dan kemudian pada saat semua pasukan sedang beristirahat, tiba-tiba segerombolan Titan menyerang kawasan tersebut. Kemudian terjadilah kepanikan yang luar biasa. Sementara itu, Jenderal Kubal menyuruh pasukan pengintai untuk menjaga bom peledak agar tidak dihancurkan oleh Titan. Dan kemudian beberapa saat berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal membawa truk mereka. Singkat cerita, salah satu pasukan pengintai berhasil mengambil alih kemudi tersebut. Namun ia malah meledakkan bom peledak tersebut di antara para Titan. Kemudian di tempat lain, Jen dan Eren terjebak di atas gedung, di mana mereka juga terperangkap oleh beberapa Titan. Kemudian dengan berani, Eren ini menebas salah satu Titan,
Namun nahasnya, hal itu membuat Eren kehilangan salah satu kakinya. Sementara itu, Jin yang terperangkap dari para Titan berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Namun lagi-lagi, Titan menangkap salah satu dari pasukan pengintai, yaitu Armin. Di sisi lain, Mikasa kebingungan antara menyelamatkan Eren atau Armin. Namun tiba-tiba Eren dengan kaki buntungnya, dia nekat menyelamatkan Armin. Kemudian Eren pun dimakan oleh Titan tersebut. Atas kejadian itu, Armin menjadi sangat sedih. Ditambah lagi, mereka semua telah terkepung oleh Titan. Hingga kemudian mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu secara tiba-tiba, muncul Titan yang sedikit berbeda. Yang menyerang para Titan lainnya. Titan baru tersebut sangat kuat dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Pada saat yang sama, Mikasa seperti melihat kesamaan sifat dari Titan itu mirip dengan Eren. Dan tiba-tiba, Titan tersebut merasakan kelelahan setelah membantai para Titan lain yang ada di wilayah tersebut. Kemudian Mikasa pun mencoba membuktikan firasatnya tersebut dengan membelah bagian tengkuk dari Titan itu. Ternyata di dalam tengkuk Titan itu, Mikasa mendapati Eren di dalamnya yang diselimuti cairan dari Titan tersebut. Hal itu pun kemudian membuat semua orang terkejut. Hingga pada akhir film ini diceritakan dengan terungkapnya bahwa manusia juga bisa berubah menjadi Titan. Itulah pembahasan part pertama dari Attack on Titan. Untuk selanjutnya silahkan kalian klik video bagian kedua. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.